Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Denpono Media. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai kode kris. Jadi kode kris itu sekarang ada banyak banget teman-teman. Teman-teman bisa daftar di banyak banget penyedia, mulai yang paling umum misalnya dari BCA Merchant, kemudian Livin Merchant itu yang terbaru, itu juga top. Ada juga Permata QR, kemudian ada lagi Dana Bisnis, kemudian Shopee Merchant dan lain sebagainya. Jadi saya akan memberikan rekomendasi kode kris yang saya gunakan per video ini diupload. Jadi saya menggunakan beberapa kris yang saya masih aktif saya gunakan sampai sekarang. Itu yang pertama, menggunakan kris dari BCA Merchant. Kenapa saya menggunakan BCA Merchant? Ya tentu saja karena penyedianya BCA, teman-teman. Kalau teman-teman nasabah BCA pasti pahamlah kenapa saya menggunakan BCA ini. Jadi kris BCA, pelayanan customer service-nya oke punya. Kita bisa menghubungi CS-nya melalui aplikasi Hello BCA. Aplikasi Hello BCA itu bebas biaya ya. Yang penting ada internet gitu aja. Kemudian kenapa saya menggunakan BCA Merchant itu karena pencatatannya itu real time. Pencatatan ya, bukan pencairan. Pencatatannya real time. Kita bisa lihat di aplikasinya atau di web reportnya. Dan dia itu minim terjadi gangguan, sangat jarang terjadi gangguan. Kemudian pencairannya konsisten H+1. Misalnya transaksi hari ini, besoknya langsung cair antara jam 11 sampai jam 1, biasanya sekitar jam itu. Mungkin ini bisa jadi kekurangan atau kelebihan ya, tapi kalau saya pribadi menganggap ini kelebihan karena konsistensinya. Karena selama saya menggunakan cuma beberapa kali aja mengalami kemunduran pencairan, dan itu pun ketika kita tanyakan ke CS-nya melalui Hello BCA itu memang terjadi kendala, jadi ada kemunduran gitu. Dan dia pencairannya setiap hari, nggak terbatas di hari kerja aja gitu. Karena biasanya kris-kris pada umumnya kan cuma bisa pencairan atau settlement-nya itu di hari kerja. Nah kalau BCA ini mau hari apapun, tanggal merah atau hari besar tetap cair gitu. Enaknya BCA Merchant. Dan biaya MDR-nya itu yang paling kecil 0,3 gitu. Yang penting teman-teman pas pendaftaran pilih kategori yang paling kecil atau yang istilahnya UMI, ultra mikro. Yang kedua, kris yang kedua yang saya pakai ini dari Permata QR aplikasinya teman-teman. Nah itu juga enak banget. Itu bisa dicek melalui aplikasi atau juga lewat web. Itu rinci banget. Bahkan kita bisa mendownload laporannya itu per minggu atau per tanggal sesuai yang kita pilih gitu. Lalu untuk pencairannya ini memang yang bikin saya sering menggunakan itu juga. Misalnya transaksi pagi siang itu nanti jam 4 sore itu sudah cair ke rekening. Jika transaksinya agak sore, mungkin nggak masuk sore harinya teman-teman, masuknya esok hari gitu. Tapi ada sedikit kelemahan, yaitu dia mempunyai limit harian. Misalnya kalau nggak salah itu limitnya, misalnya sehari itu kita menerima pembayaran 3 juta, maka yang cair di hari itu cuma 2,5. Yang 500.000 akan cair esok hari gitu teman-teman. Jadi terbagi atas 2 part gitu ya. Tapi ada catatan juga bahwa pencairannya itu di hari kerja aja teman-teman. Contohnya ini hari Jumat ya. Saya hari ini mendapatkan total pembayaran 3 juta. Yang 2,5 cair sore nanti. Yang 500-nya cair kapan? Ingat ini hari Jumat dan pencairannya di hari kerja. Maka cairnya itu di hari Senin teman-teman, karena hari kerja ya. Jadi enggak Sabtunya cair tapi hari Seninnya. Maka itu harus dipertimbangkan. Makanya teman-teman kalau punya kris itu kalau bisa lebih dari satu untuk mensiasati hal-hal semacam ini, karena setiap kris itu mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Jadi harus teman-teman pahami sendiri kris yang digunakan gitu. Jadi yang pertama tadi ada BCA, yang kedua ada Permata. Kemudian saya menggunakan kris dari yang Dana Bisnis. Dana Bisnis ini sebenarnya nggak bisa dikatakan favorit ya, karena Dana Bisnis yang dulu sama sekarang beda teman-teman. Ini dari kasus saya pribadi ya, walaupun saya masih aktif menggunakan Dana Bisnis itu karena ada beberapa keunggulannya. Jadi ini keunggulannya dulu yang saya mau katakan. Dana Bisnis itu dia ada tiga kriteria, yaitu Bronze, Silver dan Gold. Masing-masing level ini mempunyai keunggulan masing-masing, terutama itu bagian limitnya. Jadi
Kalau bronze itu bulanannya cuma bisa nabung sekian, misalnya kalau nggak salah 5 juta, kemudian silver itu 50 juta per bulan ya ini. Kalau yang gold itu 200 gitu. Jadi ada level masing-masing. Kalau kita mau upgrade level itu kita harus verifikasi identitas gitu. Tapi itu abaikan aja, itu preferensi teman-teman mau di-upgrade atau enggak. Tapi yang saya mau bahas kenapa saya menggunakan kris dari dana bisnis ini, karena pencairannya sore hari seperti yang Permata GR tadi. Jadi pembayaran masuk hari ini pagi sampai siang, nanti sorenya jam 4 sudah bisa ditarik ke rekening. Kalau lebih dari jam 12 biasanya bisa ditariknya esok hari teman-teman. Nah, yang dana bisnis ini nggak melulu cairnya hari kerja, nggak. Dia itu pokoknya mulai jam 4 sore sudah bisa ditarik. Nanti ada 2 keterangan, diproses sama dapat ditarik. Itu tinggal teman-teman perhatikan aja. Tapi ada kelemahannya juga untuk dana bisnis ini. Jadi karena saya daftar dana bisnis itu ibaratnya sudah lama, jadi kris yang saya cetak itu yang versi pertama, versi yang lawas banget. Kalau saya download kris yang terbaru di aplikasi dana bisnisnya, itu entah kenapa malah krisnya tidak valid. Padahal kris yang saya gunakan sebelumnya, yang kris lama itu masih bisa digunakan. Lalu kelemahan selanjutnya itu kadang-kadang ada checkpoint. Checkpointnya itu maksudnya kita harus verifikasi identitas. Nah, bagian checkpoint yang menyebalkan itu adalah ketika kita harus mengupload foto dan video. Kalau foto masih nggak ada masalah. Ketika kita suruh mengupload video. Nah, di dalam persyaratan formulirnya itu maksimal filenya cuma 10 MB. Sedangkan video yang harus direkam adalah wajah kita beserta kode QR-nya dan juga jualan kita gitu. Jadi saya harus bisa membuat video selfie sekaligus menunjukkan kode dan juga belakangnya ada produk yang dijual. Itu maksimal 10 MB. Bayangkan bagaimana caranya kita membuat video itu semua hanya 10 MB. Nah, itu sangat ribet sekali teman-teman. Tapi saya mempunyai trik agar itu bisa diselesaikan, yaitu dengan menurunkan resolusi video. Resolusinya dibuat paling kecil aja, kemudian durasinya jangan lama-lama, paling 10 detik itu sudah cukup, sudah bisa lolos gitu teman-teman. Yang penting nggak sampai 10 MB ya, itu karena saya yang paling fokusnya nggak boleh 10 MB gitu. Durasi 10 detik itu sudah cukup untuk memperlihatkan kita video yang menunjukkan kode sama tempat kita usaha. Jadi seperti itu. Ada 3 kris yang sering saya gunakan, yaitu BCA Merchant, kemudian yang kedua ini ada dari Permata, dan yang selanjutnya ada kode dari dana bisnis. Itu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada pengalaman mengenai kode kris ini, bisa komen aja di bawah, nanti kita diskusi di sana. Nah, itu beberapa rekomendasi atau pengalaman saya mengenai kode kris ya teman-teman. Mungkin bisa menjadi bahan referensi buat teman-teman kalau ingin menggunakan kode kris. Sebenarnya ada banyak, dan saya ada beberapa kris lain yang sudah daftar tapi belum saya gunakan gitu, belum bisa mereview banyak. Dan ada juga kris dari penyedia lain. Jadi kris itu penyedianya banyak banget teman-teman penyedianya, dan dia itu nggak ada iklan, makanya nggak tahu biasanya itu dia itu perusahaannya kerjasama dengan apa gitu. Misalnya kalau beberapa hari lalu ada sales rokok, nah perusahaannya itu bikin kris juga, dan distribusi krisnya ya melalui sales itu. Nanti akan saya bahas di lain video aja. Oke, sekian dulu video kali ini biar enggak terlalu panjang teman-teman. Cukup sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.